Dalam rapat Komisi 3 DPRD Banjarmasin bersama Dinas PUPR jelang tengah hari Selasa 3 Maret 2020, terungkap mengenai permasalahan reklame yang berdiri di Kota Seribu Sungai ini, sehingga nantinya kadeda kemauan Pemko maupun pengusaha dalam setiap pemasangan reklame tersebut. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPRD Banjarmasin bersama Dinas PUPR Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 3 Maret 2020, terungkap mengenai permasalahan reklame yang berdiri di Kota Seribu Sungai ini. Sebagaimana diungkapkan anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin Sokrowardi, bahwa pengusaha reklame supaya dapat mempertanggungjawabkan usahanya, maka pengusaha tersebut harus dimasukkan dalam tim penilaian, sehingga nantinya kadeda kemauan pemerintah kota maupun pengusaha dalam setiap pemasangan reklame tersebut. Politisi Partai Golkar ini pun menginginkan adanya solusi dalam menangani permasalahan baliho ini agar Banjarmasin nyaman dipandang mata. Karena saat ini Jalan Ayani itu biar dibaikin, contoh Ayani. Kehendak orang membangun baliho, membangun videotron, ya, membangun macam-macam. Padahal Pemko sudah berusaha mendesain indah di Jalan Ayani itu, tapi tidak indah karena semuanya berkehendak masing-masing. Nah, saya pikir beberapa catatan tentang apa yang menjadi kerinduan kita dengan Pak Arifin Pertamu ini menjadi hal yang membuat kita bisa mencari solusi. Kalau ya silakan deh, Pak Arifin lah yang punya gagasan, narasi, tinggal kita mengawasi. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Arifin Nur Wahitakoni Prima TV usai rapat memadahkan, bila ingin menghilangkan baliho terutama di kawasan Jalan Ahmad Yani, harus dilihat terlebih dahulu regulasi hukumnya, sehingga harus ada ketegasan bila sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Arifin Nur menyatakan menerima setiap koreksi yang dianggap kurang baik oleh anggota Dewan, agar dapat mengambil tindakan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Makanya tinggal kita ingin bahwa regulasi hukumnya apa. Kalau kita memang itu tidak boleh dipasang reklame, ya silahkan. Harus ada ketegasan dalam perdanya atau perwalinya, silahkan. Gitu kan. Jadi kita ingin bahwa sesuatu itu, ingin bahwa yang mana sih sudut clearnya. Kan fungsi Dewan itu adalah mengoreksi hal-hal yang kurang dari sebuah kesempurnaan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan koreksi itu menjadi bahan pembelajaran bagi kita eksekutif untuk menyusun satu perencanaan kemudian kelak gitu. Artinya ini apa regulasi hukumnya, kekurangannya di sini. Pada saat kita melakukan sebuah eksekusi terhadap peraturan-peraturan perundangan yang ada di lapangan. Jadi Dewan adalah fungsi pengawasan. Mereka melakukan pengawasan, koreksi terhadap kita. Apapun yang mereka dapatkan di lapangan adalah menjadi sebuah inspirasi dan pelajaran bagi kita untuk melaksanakan kualitas peningkatan perbaikan suatu produksi.